Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya John Michael Simatupang dari jurusan Marketing Communication. Dan di sini saya akan mempresentasikan tentang fenomena penggunaan bahasa pergaulan Indonesia guna memenuhi tugas besar 2 mata kuliah Bahasa Indonesia. Latar belakang, bahasa merupakan lambang unik suatu bangsa atau suatu daerah karena merupakan komponen yang penting dalam komunikasi atau sebuah metode komunikasi yang utama. Bahasa sangat beragam di dunia kita, karena setiap negara memiliki bahasanya sendiri yang unik. Negara Indonesia menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa umum atau bahasa. Seiring berjalannya waktu, penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari mulai memudar, digantikan oleh penggunaan bahasa gaul. Remaja secara keliru percaya bahwa jika mereka tidak memahami bahasa gaul, mereka bukan remaja gaul atau remaja masa kini. Penggunaan bahasa gaul dalam sehari-hari tidak mengesampingkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tetapi justru mengaburkan makna dan penerapan bahasa Indonesia yang baik dan sopan. Banyak anak muda sekarang menggunakan bahasa gaul demi memenuhi tren belaka dan hanya ingin mendapatkan pandangan baik di antara teman-teman mereka. Eksistensi bahasa Indonesia di kalangan generasi milenial. Di dunia sekarang ini, kemajuan Indonesia melambat. Berbagai bahasa asing diperkenalkan yang tidak dapat kita abaikan, dan beberapa istilah asing berasimilasi ke dalam leksikon bahasa Indonesia. Di sisi lain, keragaman bahasa Indonesia merupakan masalah originalitas bahasa yang semakin memprihatinkan, dan penggunaan tata bahasa baik lisan maupun tulisan menjadi semakin serampangan atau tidak baik. Televisi, surat kabar, radio, internet, dan merek dagang asing tentu saja merupakan bagian dari hal-hal yang penting yang disebutkan dan dijelaskan sebelumnya. Penggunaan bahasa oleh anak muda saat ini jadi contoh fenomena, contohnya seperti lo gue, dan lain sebagainya. Film impor berdampak pada perkembangan bahasa di kalangan muda yang seharusnya menjadi landasan komunikasi dalam berbahasa yang baik dan benar. Faktor pendukung maraknya bahasa pergaulan Indonesia. Yang pertama, media sosial, di mana kemunculan bahasa gaul ini mayoritas dikuasai dan dipelajari dari media sosial. Contohnya seperti media cetak dan elektronik, kemudian contohnya seperti Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Kedua adalah media cetak dan elektronik. Film dan iklan yang menggunakan frase bahasa sosial di media elektronik, khususnya film dan iklan anak muda. Dan juga media cetak, seperti bahasa yang digunakan dalam terbitan berkala, surat kabar, dan terbitan-terbitan lainnya. Dampak kepada lingkungan. Yang pertama adalah orang-orang muda secara psikologis lebih bahagia dengan hal-hal segar dan menarik, dengan hal-hal resmi. Karena faktor lingkungan remaja pada umumnya menangkap pembicaraan orang-orang dalam keseharian mereka masing-masing. Selanjutnya adalah asal-muasal bahasa gaul Indonesia. Meskipun bahasa gaul telah ada sejak lama, pengucapan teknologi linguistik telah berubah. Slang sebelumnya disebut sebagai bahasa prokem. Sekitar tahun 1980-an, bahasa program ini menyebar luas. Awalnya, hanya kelompok tertentu yang menggunakan bahasa gaul, karena tujuan awal bahasa ini adalah agar hanya anggota kelompok tersebut yang memahami maknanya. Bahasa ini hanya digunakan oleh kelompok-kelompok. Frase baru muncul dari istilah ini. Terbentuknya istilah baru ini karena adanya modifikasi bahasa Indonesia yang mungkin memiliki arti yang berbeda dengan arti aslinya. Sebaliknya, orang-orang yang tidak berada dalam kelompok akan memperhatikan bahasa mereka karena mereka sering menggunakan bahasa gaul. Mereka yang bukan anggota kelompok pada akhirnya akan mempelajari bahasa tersebut dan mereka sering merasa terpapar dan akan mengikuti tren-tren tersebut. Pengaruh penggunaan bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Negara ini khawatir karena terlalu banyak anak muda yang menggunakan bahasa gaul, sehingga negara berharap bahwa generasi muda mampu memajukan negara dalam segala bidang yang harus menjadi upaya bersama. Tentu saja itu harus dilalui dengan menanamkan rasa cinta kepada masyarakat Indonesia, khususnya melalui penggunaan bahasa Indonesia.
Dalam keadaan seperti ini sangat penting untuk menawarkan pembinaan dan pemupukan sejak dini dalam bahasa Indonesia kepada generasi muda agar mereka tidak terlibat dalam penggunaan bahasa gaul yang tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan Indonesia. Dampak globalisasi juga merupakan dampak yang perlu diperhatikan karena jati diri bangsa dapat dilihat dari perilaku yang mulai meninggalkan bahasa Indonesia itu sendiri. Kedua, terjadi penurunan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa. Perluasan bahasa asing memiliki perkembangan yang lebih maju dan sangat mudah bertumbuh di lingkungan-lingkungan anak muda sekarang. Selain itu, karena bahasa gaul sangat mudah untuk berkomunikasi dan hanya sedikit orang-orang yang mengertinya, remaja memilih untuk mengungkapkannya sebagai bahasa sehari-hari. Akibatnya bahasa Indonesia memudar dan dianggap kuno oleh anak muda sekarang, sehingga kemampuan bahasa Indonesia menurun drastis. Ragam bahasa gaul di Indonesia. Slang sekarang telah dimasukkan ke dalam bahasa Inggris biasa, menghasilkan banyak masalah dan juga problematika di lingkungan sekitar. Bahasa gaul sering digunakan sebagai bahasa sehari-hari masyarakat, terutama di media yang ditunjukkan untuk anak muda seperti televisi, radio, film, dan majalah. Akibatnya berbagai macam bahasa gaul menjadi bahasa pilihan bagi semua orang dalam kehidupan sehari-hari dalam konteks tersebut. Contohnya dapat kita lihat di gambar tersebut. Misalnya, kosakata khas aku bahasa Indonesianya diganti menjadi gua di bahasa gaulnya. Sudah bahasa Indonesianya menjadi udah bahasa gaulnya. Bohong bahasa Indonesianya diganti menjadi bohong bahasa gaulnya. Benar menjadi benar. Teman menjadi teman. Terima kasih menjadi makasih dan lain sebagainya bisa kita lihat di tabel yang saya lampirkan tersebut. Pengaruh bahasa gaul Indonesia juga dapat kita lihat dalam beberapa tahun terakhir, di mana bahasa ini mulai menggantikan bahasa Indonesia yang sopan dan baik dalam kehidupan sehari-hari. Slang masuk akal dalam konteks kasual, tapi sama sekali tidak pantas dalam pengaturan resmi. Remaja dikenal enggan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan lebih menggunakan bahasa gaul dalam pertemuan-pertemuan mereka bersama teman-teman maupun dalam pertemuan resmi. Bahasa gaul lebih sering digunakan oleh generasi muda dibandingkan bahasa Indonesia. Untuk mencegah berkembangnya bahasa gaul di masyarakat, kita harus menumbuhkan kecintaan terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional pada generasi berikutnya. Menutup, kesimpulan dan saran, bahasa Indonesia yang digunakan di media sosial berdampak pada pola kebahasaannya dan khususnya di kalangan generasi milenial, terdapat banyak sekali permasalahan seperti kurangnya pemahaman untuk menikmati dan menghormati bahasa negara sendiri yang dapat berdampak pada penurunan penggunaan bahasa Indonesia di masyarakat, khususnya di kalangan pemuda. Dengan demikian, dibutuhkan penelitian lebih lanjut mengenai penggunaan bahasa Indonesia di kalangan milenial. Melalui penelitian ini kita dapat melihat aspek-aspek yang mempengaruhi para remaja dalam penggunaan bahasa. Melalui penelitian ini juga kita dapat meningkatkan kualitas penggunaan bahasa Indonesia di kalangan milenial dengan baik, guna mencapai penggunaan bahasa Indonesia yang efisien dan sesuai dengan kaidah kebahasaan yang telah disepakati sebelumnya. Sekian dari presentasi saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.